Selamat datang di video penjelasan untuk mata kuliah Bisnis Statistik 2. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas chapter pertama, Correlation and Regression. Tapi untuk yang awal kita akan bahas untuk korelasinya dulu. Kita akan masuk ke materi. Selamat datang di MOC Statistik 2. Bersama saya dengan Teguh. Kita akan membahas untuk pertemuan pertama ya, korelasi gitu ya. Saat ini kita bahas korelasinya dulu, nanti akan dilanjutkan dengan regresi linear yang sederhana gitu. Jadi masih baru antara dua variabel y yang tergantung terhadap variabel x, apakah x mempengaruhi y gitu ya. Oke, di sini korelasi ya, teman-teman juga bisa lihat materinya ada di Binus Maya, bisa di download. Ya, learning objective. Oke, tujuan dari pembelajaran kali ini ya, teman-teman bisa dilihat. Learning objektifnya adalah pertama bisa define ya, menemukan ya variabel yang dependent dan variabel yang independent gitu. Jadi variabel yang mempengaruhi dan dipengaruhi gitu ya. Dependent berarti dipengaruhi, independent dia variabel bebas yang mempengaruhi dependentnya. Oke, jadi kita bisa menemukan kedua variabel tersebut karena itu yang akan kita uji nih, baik di correlation maupun di regresi. Kemudian tujuan yang kedua adalah bisa mengkalkulasi, menghitung, ya, menguji, menginterpretasi. Jadi nanti ketika sudah menghitung hasilnya, ya misalnya besaran R atau besaran korelasinya bagaimana, seberapa besar, apakah rumusnya bagaimana menginterpretasikannya, itu ya, antara variabel-variabel yang diujikan. Kemudian tujuan ketiga bisa mengaplikasikannya, regresi analisa regresi untuk mengestimasi ya, relationship, hubungan linear antara kedua variabel tadi. Kemudian interpretasi analisis regresi, karena ini sebenarnya dalam satu chapter ya. Pertama kita akan bahas korelasinya dulu ya, pertemuan selanjutnya nanti dengan yang regresinya. Ini seharusnya kalau dari buku sih satu chapter, tapi kita akan bahas satu-satu dulu. Kemudian bisa mengevaluasi signifikansi ya, tingkat signifikannya dari slope atau kemiringan persamaan regresi ya. Kemudian bisa mengevaluasi persamaan regresi untuk mempredik ya, untuk memperkirakan, memprediksikan forecast dari dependent variable yang tergantung. Yang terakhir bisa mengkalkulasi dan menginterpretasi ya, koefisien determinasinya dan koefisien prediction interval. Oke, pertama kita akan bahas korelasinya dulu ya, korelasi di sini. Korelasi, analisis korelasi adalah studi ya, atau pelajaran yang membahas gitu ya, relationship between variables tadi ya, kita udah bahas dua variabel. It's also defined as group as technique to measure association between two variable ya, untuk menjelaskan hubungan kedua variabel. Scatter diagram ya, kita bisa misalnya nanti dari diagram scatter tuh bisa kelihatan hubungannya, pola hubungannya gitu ya. Nanti kita juga akan pelajarin. Kemudian dependent variable is variable yang predicted atau estimated, yang akan kita estimasikan gitu. Dan sementara independent variable provide basic estimation, it is the predictor variable. Jadi independen adalah variabel yang basisnya atau basis dasarnya untuk mengestimasi. Scatter diagram ya, contohnya seperti ini ya, tidak sulit sebenarnya kita membuatnya ya. Misalkan di sini sudah ada contoh nih gitu.
Kita akan mungkin dalam pertemuan kali ini bahas contohnya ini aja gitu. Dalam satu contoh ini kita akan bahas beberapa hal. Ya, pertama, ya ini sales representatif. Ya, saya juga dulu pernah bekerja. Ini orang-orang salesnya, tenaga salesnya ada beberapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10 orang. Kemudian number of sales calls, jadi sales calls kunjungan untuk sales gitu ya. Kemudian number of copier sold, ya produknya yang terjualnya berapa gitu. Misalnya si Tom ini dia melakukan dalam let's say dalam sebulan dia ada 20 kali kunjungan gitu ya. Nah, terus dari 20 kali kunjungan menghasilkan 30 penjualan. Itu si Jeff melakukan 40 kali kunjungan, lebih banyak dari Tom, dan menghasilkan 60 unit sales gitu, penjualan produknya. Nah, demikian seterusnya ya. Ini jumlah kunjungannya, ini jumlah unit terjualnya. Dan dari dua data ini ya, ini data X dan Y-nya ya, sales calls. Nah, di sini sales calls yang variable X, copier sold-nya variable Y ya. Jadi ya penjualannya tergantung kunjungannya kan gitu kan sebenarnya ya. Kalau kunjungannya banyak, apakah mempengaruhi jumlah penjualannya, itu yang mau kita buktikan, seberapa besar hubungannya, seberapa besar pengaruhnya. Dari data ini X dan Y ya, bisa dimasukin ini di X nya 20 ya, sementara di Y nya 30. Nah, dapat satu titik gitu ya. X nya 40 si Jeff, kemudian salesnya penjualannya 60. Nah, ini ya titiknya ini. Demikian seterusnya, semua data ini dimasukkan ke dalam titik ini menghasilkan diagram scatter. Nah, ini sudah kelihatan trennya nih gitu. Trennya bahwa data ini menunjukkan satu hubungan gitu. Nah, di sini bisa dilihat perfect negative correlation ya, korelasi hubungannya tapi negatif gitu ya. Negatif itu seperti ini, dari kiri atas ke kanan bawah. Artinya gimana? Artinya dia hubungannya negatif. Negatif itu berlawanan gitu ya. Dimana ini tadi sales penjualannya, ini jumlah kunjungannya gitu. Nah, dimana kalau jumlah makin kanan makin banyak berkunjung gitu ya, makin banyak kunjungannya, tapi kok malah penjualannya turun gitu ya. Let's say tadi 20 kali kunjungan, penjualannya 60 gitu ya. 40 kali kunjungan, penjualannya hanya 20, malah turun gitu. Bisa terjadi, maksudnya gini, itu bisa terjadi, tapi itu hubungannya, itu korelasi tapi negatif. Negatifnya di sini -1, artinya dia perfect banget. Dia antara 1 dan -1 gitu ya. Itu adalah tingkat nilai hubungannya, korelasinya. Nah, terus positif, harusnya positif ya, nggak harus juga, tapi positif atau negatif itu menunjukkan tingkat korelasinya gitu. Kalau positif artinya searah ya, banyaknya kunjungan menghasilkan penjualannya semakin banyak. Kalau ini negatif artinya berlawanan, jumlah kunjungan makin banyak tapi salesnya berlawanan, malah turun gitu. Oke, udah mau 3 menit. Ya, dari data tadi ya, nilai R-nya, nilai hubungannya bisa dihitung. Di sini ada rumusnya ya. Di sini pun sudah ada contohnya. Ya, tinggal diikutin gitu ya. X min Y seperti ini, Y kurang Y seperti ini, kemudian dikali hasilkan ini gitu ya, tinggal dibagi N-1. Nah, di sini sudah dihitung R-nya atau tingkat hubungan korelasinya sebesar 0,759. Artinya apa? Artinya ada di sini. How do we interpret a correlation of 0,7 gitu ya. First is positif ya, pertama itu adalah positif ya, bukan negatif kan. Tadi bisa dihubungkan, kalau positif artinya searah gitu ya. So we see there is a direct relationship between number of sales calls and number of capital sales. Jadi makin banyak sales calls, makin banyak kunjungan, ternyata makin banyak juga penjualan yang dihasilkan. The value of
0,75 itu fairly close to 1, ya, sangat mendekati 1, ya, sudah cukup mendekati 1. Artinya we can conclude gitu that the association is strong. Makin mendekati 1 makin kuat hubungannya. However, does this mean that more sales cause more sales? Ya, apakah pasti gitu, makin banyak menunjukkan akan menghasilkan makin banyak penjualan? No, belum tentu. Tapi walaupun kelihatan trennya ke arah sana gitu ya, dan hubungannya juga mendekati 1. So no, we have not demonstrate cause and effect. Oh ya, di sini bukan hubungan sebab akibat gitu ya, sudah pasti ini begini, enggak juga sih, cuman di sini kita bisa menggambarkan pola hubungannya seperti itu. Berikutnya juga ada tesnya lagi, uji tes gitu ya, pakai uji T ya. Jadi dari hasilnya tadi korelasinya sebesar apa sudah kelihatan. Kemudian kita hitung juga nilai T-nya, T hitung. Jadi ada T hitung, ada rumusnya seperti ini. Nilai R tadi kita udah dapat 0,759. Kemudian dimasukkan ke rumus ini, N-2 10 min 2 berapa, diakarin dibagi akar 1 min R yang tadi dikuadratkan, dapat hasilnya 3,2. Oke, sudah 10 menit. Ya, ini dia tadi hasilnya 3,2. Ya, sementara dibandingkan dengan T tabel, ya, T tabel dengan dua arah, karena dua arah, alfa yang dibagi 2, n-nya juga 10. Untuk melihat untuk NDF-nya dengan n-nya 10 min 2, itu dapat T tabelnya 2,3. Artinya itu areanya dari 2,3 ya sampai dengan min 2,3 itu adalah area H0 ditolak, H0 diterima gitu. Kebalikannya yang di luar area ini adalah H0 ditolak. Nah, sementara tadi hasilnya ini 3,2 di luar area ini, jadi areanya adalah di atas, lebih dari 2,3, jadi dia masuk rejection, region of rejection, area yang ditolak ya, dimana hipotesanya adalah, atau hipotesisnya, H0 itu korelasi in population is 0, jadi nggak ada korelasi. The correlation in the population is not 0. Nah, ini karena H0 ditolak ya, artinya yang diterima adalah H alternatifnya, hipotesa alternatif itu. Artinya correlation is in the population is not 0. Oke, demikian untuk pembahasan untuk materi pertama, korelasi. Sekian dan terima kasih.